Coba artinya. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Baru Islam. Setelah kau tahu dua kalimat syahadat dan artinya, nanti setelah ijab kabul, kau berkewajiban mengajarkan istri kau tentang dua kalimat syahadat itu. Ya kan? Itu kewajiban sang suami. Nah, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan artinya sembahyang 5 waktu. Orang Islam itu sembahyang, sholat. Yang tidak sholat itu mengaku-ngaku Islam. Ingat ya, orang Islam itu sholat, yang tidak sholat mengaku-ngaku Islam. Apabila orang mengaku-ngaku Islam mati, haram sembahyangkan dan haram didoakan, sesuai At-Taubah ayat 84. Dan Muhammad, jangan kau sholatkan bagi orang munafik yang mati, dan selama-lamanya jangan kau doakan di atas kuburnya. Itu At-Taubah ayat 84. Quran itu menyatakan. Jadi orang Islam itu sholat, yang tidak sholat mengaku Islam. Kata Rasulullah, apabila sampai 40 tahun maka orang itu tidak bertobat, dia pasti masuk neraka. Ya, makanya pernikahan di sini harus menanamkan tauhid dulu yang betul-betul. Jadi sholat itu tidak dipermainkan. Orang Islam itu sholat, ya. Apalagi kau berkewajiban mengajarkan istri kau untuk sholat. Ya, itu yang bagus. Maaf, saya kalau masalah sholat saya yang keras. Karena banyak sekali orang yang mempermainkan sholat. Yang disebut munafik yang sesungguhnya orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, maka dia tidak pernah sujud kepada Allah. Itu munafik yang sesungguhnya. Dengar itu. Satu kali tidak sembahyang Jumat, itu kata Rasulullah, didenda 1 dirham emas. 1 dirham emas itu sama dengan 4 gram emas. Kalau tidak mampu, separuhnya saja, 4 gram setengah emas. Kalau 4 gram setengah emas, kalau tidak mampu, separuhnya saja. Kita hitung separuhnya 2 gram lebih, sekarang 1 juta. Tidak sembahyang Jumat itu dendanya 1 juta rupiah. Itu berhutang kepada Allah. Itu harus dibayar kepada amal, amil, pada amil, masjid dan lain sebagainya, bahan menerimanya. 2 kali, kali 2, 3 kali, kata 3 kali dicap munafik oleh Allah. Maka haram dia disolatkan dan haram dia didoakan di atas kuburnya selama-lamanya. Terdengar baru-baru ini di Brunei Darussalam menerbitkan undang-undang, barang siapa tidak sembahyang Jumat dihukum cambuk. Oleh Amerika dikritik, itu melanggar HAM, kafir, laknat, itu kurang ajar, bilang gitu, ya kan? Nah itu bisa kewajiban di peraturan dilakukan di sana. Maka kita dendanya segitu. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Jadi tolong dua kalimat syahadat dibetulkan. Orang Islam itu Indonesia bisa melafalkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mempraktikkan dengan syariat. Ya, dah. Nanti ya, diajarkan bunyi ya. Nanti. Oke. Salam. Dan minta izin dengan Bapak. Belum, ada Bapak. Kalau ikut Om nak, enggak Om nak. Enggak Om. Alhamdulillah dah.
Ya, tentang bapak ada. Ya. Tak bisa ngomong. Tak bisa ngomong dah. Mama tu. Tak ada dengan mama tu. Dah tak jadi mama. Cuma mama tu. Dah lah, tak bisa ngomong dah. Tak jadi lah. Okay, ya. Nanti nikahkan ke berapa? Bersaksi sesungguhnya Tuhan dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad benar. Kalam untuk menikahkan anak saya tersebut dengan seorang laki-laki muslim bernama Firda Juliandra bin Sakmi dengan mas kawinnya uang Rp50.000 dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهما زوجها ومنهما رجالا وبصر منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Rasulullah bilang, itu tadi itu pesan takwa. Orang Islam harus sembahyang, harus takwa. Itu intisari dari mukadimah khutbah tadi. Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Itu mukadimahnya. Tapi yang penting ini, Rasulullah bilang, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Itu apabila istri patuh kepada suami, suami memuliakan istri. Apabila istri tahu kedudukan suami, suami tahu kedudukan istri. Apabila istri menjaga
harkat martabat suami, suami menjaga harkat martabat istri. Banyak lagi apabila. Jadi patuh itu sepatuh-patuhnya. Muliakan itu sekedar memuliakan. Kenapa harus memuliakan istri? Karena istri akan melahirkan anak-anak kita. Dan kita terlahir oleh ibu kita, seorang perempuan. Istri bukan pembantu rumah tangga. Istri bukan pelampiaskan hawa nafsu. Pernikahan ini sakral. Kata Rasulullah, an-nikahi fin nisa'i ittaqullaha fin nisa'i wa innakum ahatumullahi bi amatillahi wastahlalkum kunna bi kalimatillahi. Ingat itu. Pernikahan itu mengemban amanah Allah. Maka pernikahan itu harus dijaga betul-betul. Halal bagi kalian itu dengan kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi rumah tangga bukan untuk permainan, bukan untuk perhiasan hawa nafsu. Bukan untuk buka-buka celana dalam, bukan. Kata Rasulullah, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengerjakan sunnahku, dia bukan umatku. Ingat itu. Hal-hal demikian tolong dikaji betul-betul dalam rumah tangga. Untuk kalam, Allah telah menciptakan 70.000 malaikat berada di kaki langit. Itu kerjaannya mengutuk kaum istri. Istri yang bagaimana? Istri yang suka membantah kata lakinya yang ma'ruf, kata suami yang ma'ruf. Tapi yang tidak ma'ruf harus dibantah. Jadi kerjaan 70.000 malaikat di kaki langit mengutuk kaum istri yang suaranya lebih lantang daripada suara suaminya. Kenapa? Karena suara perempuan itu adalah aurat. Itu dijaga betul-betul. Nah. Jadi dalam rumah tangga tidak ada kata cerai. Dalam rumah tangga tidak ada kata pisah. Tidak ada marah-marahan. Karena marah-marahan itu tak pernah dapat duit. Suami marah kepada istri tidak pernah dapat duit. Istri marah kepada suami tidak pernah dapat duit. Jadi tidak ada marah-marahan. Apalagi kata cerai. Ingat itu. Satu kali kata Rasulullah, satu kali saja laki-laki mengucapkan cerai, talak, pisah, kembali ke orang tua dan lain sebagainya, walaupun dengan bergurau, maka jatuhlah talaknya satu. Walaupun dengan bergurau, itu boleh rujuk sebelum 3 bulan 10 hari. Rujuk tidak perlu saksi. Rujuk mengatakan suami menyatakan maaf, rujuk dan lain sebagainya. Kalau selama 3 bulan 10 hari boleh rujuk dengan nikah. Begitu juga letak talak 2. Walaupun diucapkan dengan bergurau, maka putus. Kalau sudah lebih dari 2 kali, 3 kali, itu haram merujuk dengan walaupun dengan 1000 nikah. Kecuali perempuan itu nikah dulu dengan laki-laki lain tanpa rekayasa, merasakan manisnya madu tanpa rekayasa, dan bercerai tanpa rekayasa, baru boleh kembali dengan